800 juta. Oh wow, ini angka yang fantastis, luar biasa tinggi. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semua ya. Dan selamat datang kembali di channel yang akan membahas berbagai sumber penghasilan dari YouTube. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu ide konten di YouTube yang bisa kalian jadikan referensi. Khususnya untuk teman-teman yang sedang punya rencana untuk bikin channel anak-anak. Karena channel yang akan kita bahas ini sering jadi percontohan bagi teman-teman kita yang ingin membangun channel, khususnya channel yang bidikannya penontonnya adalah anak-anak. Konten anak-anak memang sedang populer dibicarakan oleh kalangan pelaku internet marketing, khususnya mereka yang sedang membidik YouTube sebagai tempat mencari nafkah. Karena memang konten anak-anak ini, ya kita tahu anak-anak selalu fanatik, jadi kalau misalnya kita bisa merebut hati mereka, itu biasanya akan sangat sulit dilupakan. Dan kita akan punya kesempatan untuk memperoleh jutaan view dalam waktu singkat. Walaupun harus diakuin, problemnya adalah kalau kita bikin channel anak-anak itu adalah si Google-nya sendiri, atau si YouTube-nya itu sendiri. Bahwa YouTube punya namanya YouTube Kids, dan momok yang ditawarkan para YouTuber ketika dia mau bahas anak-anak adalah channelnya masuk ke dalam YouTube Kids, karena itu biasanya iklannya akan jauh berkurang. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung bahas channelnya. Ini dia channelnya teman-teman, namanya Permen Unik. Followernya ada 280k. Kemudian video populernya yang paling tinggi itu 8,5 juta view 5 bulan yang lalu. Kemudian video yang kedua 3,9 juta view 4 bulan yang lalu. Jadi dalam hitungan bulan ya teman-teman ya, sudah mendapatkan view jutaan, hampir menyentuh angka 9 juta. Dan ada lebih dari 7 ya mungkin ya, ada lebih dari 10 video mereka yang tembus di atas angka 1 juta view. Jadi saya yakin ini penghasilannya paling tidak di angka 30-40 juta ya sebulannya ya. Tapi mari nanti kita akan cek lebih jauh soal estimasi penghasilannya. Tapi sebelum ke sana kita coba lihat dulu seperti apa sih channelnya. Oke, kita coba cek profilnya dulu. Profil channel ini dibuat pada bulan Maret tahun 2012, cukup lama sudah ya. Tapi bisa jadi ini hanya pembuatan akunnya saja, jadi tidak lantas kita bisa menyimpulkan bahwa akun ini langsung aktif bikin video pada tahun 2012 ya. Karena kita harus cek beberapa hal lainnya juga. Oke, fitur community-nya aktif, sesuatu yang jarang dilakukan channel anak-anak, tapi ini bisa jadi salah satu tambahan informasi juga. Barangkali ini bisa kita manfaatkan ya, khususnya untuk teman-teman yang sedang mengembangkan channel anak-anak. Karena emang umumnya fitur community ini tidak digunakan untuk channel anak-anak, karena ya namanya anak-anak ya, mereka biasanya nonton video next aja, nggak peduli dengan yang seperti ini gitu. Oke, kemudian playlistnya ada 2 playlist dengan rata-rata dengan 191 video, dan ini cuma 2 video. Lalu kita cek videonya langsung saja ya, kita cek videonya satu persatu. Kita cek yang paling tinggi dulu, yang 8,5 juta view. Kita coba intip lebih detail videonya seperti apa. Oke, resolusi kameranya cukup bagus. Saya rasa ini tidak menggunakan handphone ya sepertinya ya. Resolusi kamera cukup bagus. Saya rasa ini tidak menggunakan handphone ya teman-teman ya. Saya tidak terlalu yakin, tapi sepertinya tidak menggunakan handphone. Durasi videonya 7 menit, hampir nyentuh 8 menit. Kemudian mainannya beragam dan simple ya kalau menurut saya ya teman-teman ya, simple. Judulnya ciri khas channel anak-anak sekali, tidak ada judul-judul yang ini ya, yang seperti channel-channel pada yang lainnya ya. Langsung to the point, langsung menggunakan kata kunci 1 sampai dengan 2 kata kunci, langsung menuju ke ada selingan video-video anak-anak juga di tengah-tengahnya, di tengah-tengah video. Saya tidak yakin ada berapa banyak, tapi di situ ada sisipan-sisipan video yang
Beberapa kali saya temukan juga ada di banyak channel seperti itu ya, khususnya yang channel anak-anak. Nah, seperti ini, video-video cuplikan-cuplikan seperti ini. Oke, ini kita stop dulu videonya. Nah, selanjutnya kita coba lihat deskripsinya, teman-teman. Deskripsinya very simple, bahkan ini kopas dari judulnya. Ada beberapa hashtag, ada 3, ada candy, yupigami, duck. Tidak ada deskripsi yang wah. Kemudian kita coba cek optimasi checklistnya. Judulnya memang terlalu panjang ya, teksnya juga terlalu pendek, deskripsinya juga terlalu pendek. Ada tambahan kartu, ada tambahan end screen, thumbnailnya high resolution, komentarnya public. Jadi secara optimasi SEO-nya juga nggak ideal bagi tools VDQ ya, tidak terlalu ideal, tapi faktanya view-nya 8,5 juta. Jadi tentu memutarbalikkan berbagai teori ya, yang mengatakan bahwa deskripsi itu paling penting, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi faktanya judul seadanya, langsung menembak keyword, deskripsinya juga minimalis, tagnya juga minimalis ya. Kalau kita lihat teksnya di sini malah tidak ada tag, video tagnya nggak ada, tapi dapat 8,5 juta view juga gitu. Jadi kemungkinan sekali lagi kekuatannya ada pada kontennya dan juga pada thumbnail ya. Sepertinya thumbnailnya ini menarik sekali, dikumpulkan semua karakter kemudian diletakkan, disusun sedemikian rupa, difoto, dan sepertinya ini mendapatkan sentuhan editing ya, sehingga warna-warnanya kelihatan lebih mencolok gitu ya. Anak-anak sudah pasti sangat suka dengan penampakan thumbnail seperti ini. Kalau kita ya nggak suka tapi bagi anak-anak tampilan seperti ini wah, ini menarik sekali untuk diklik. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba untuk cek berapa sih estimasi penghasilan yang diperoleh akun permen unik ini melalui tools Social Blade. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya perlu tekankan bahwa ini hanyalah angka estimasi ya teman-teman ya. Jadi tidak 100% akurat, jangan salah sangka, tapi paling tidak ini akan mendekati, karena kan sebenarnya view ataupun earning dari video itu bisa kita kira-kira ya, dengan manual pun bisa sebenarnya. Tapi dengan bantuan Social Blade ini kita lebih mudah karena dia mampu untuk mengakumulasikan semua view dari semua video di satu channel. Di sini tertulis 3,5k dolar per bulan, angka minimalnya. Kita bikin 3.000 saja, dikalikan dengan 14.500. Maka sekitar 43.500.000 teman-teman ya, hampir mendekati dari estimasi yang saya bikin di awal tadi. 43.500.000. Ini angka minimalnya. Sekarang kita coba hitung angka maksimalnya, 56.000 dikali 14.500. 800 juta. Oh wow, ini angka yang fantastis, luar biasa tinggi untuk sebuah channel yang membahas video anak-anak dengan settingan yang sederhana. Videonya dibikin di belakang rumah, jadi pekarangan, kemudian tidak membutuhkan setup yang mahal, tapi yes butuh properti ya, mainannya, kemudian lingkungan yang mendukung juga, karena kalau lingkungan terlalu ramai kita sulit juga untuk membuat video yang oke ya, yang paling tidak dari sisi suaranya itu tidak terlalu berisik gitu. Kemudian dikemas unik dengan memanfaatkan tanaman-tanaman, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Saya lihat juga karakternya dicampur-campur ya. Ada Yupi Candy ketemu dengan Hello Kitty, ketemu dengan Coki-Coki, ketemu dengan Doraemon. Jadi ada perpaduan unik di situ. Ya, yang saya melihat bahwa pada akhirnya nanti yang menyukai Yupi akan nonton juga, yang menyukai Coki-Coki akan nonton juga, yang menyukai Upin Ipin juga akan nonton, yang menyukai Hello Kitty juga akan nonton, yang suka dengan Doraemon juga seperti itu akan nonton juga. Akhirnya semua anak-anak yang menyukai karakter-karakter itu terkumpul jadi satu di sini, di channel ini, dan mereka menikmati sekali video-video ini ya. Suaranya juga unik,
dikemas dengan sangat berbeda dan punya ciri khas tertentu ya teman-teman ya. Nah, walaupun modal properti tapi ini murah-murah teman ya, karena kan ini cuma balon yang mungkin kalau kita beli cuma 5.000 sampai 10.000. Kita bisa pakai beberapa kali propertinya, bukan satu video langsung kita beli properti lagi ya. Itu kan propertinya bisa dipakai berkali-kali. Paling kan kita gunakan kombinasi yang berbeda, atau misalnya menggunakan setup lokasi yang berbeda untuk setiap scene-nya atau setiap videonya. Nah, ini kayak seperti UP ini kan palingan 4.000 kalau di Alfamart ya teman-teman ya, 4.000 sampai 5.000 lah. Ya saya rasa tadi kita lihat dari ininya, kemasan video yang unik dengan konsep yang agak berbeda dari video-video serupa yang saya lihat di YouTube. Kemudian thumbnail, dari sisi thumbnail, dan saya yakin konsistensi sih, kecuali kita memang mau menduga-duga kemungkinan lain, misalnya satu, bahwa pemilik channel ini sebenarnya udah punya channel lain yang jumlah followernya, jumlah subscribernya itu juga besar. Jadi video ini bisa jadi mendapatkan rekomendasi dari channel lain yang dimiliki oleh orang yang sama dengan jumlah subscriber yang juga besar atau jumlah audiens yang juga besar. Sehingga ya tidak butuh waktu lama bagi si pemilik channel untuk mendapatkan view yang besar gitu. Seperti kita tahu, memang rekomendasi jadi salah satu andalan para YouTuber ya untuk mendapatkan view. Itu hanya salah satu hal yang mungkin saja terjadi atau mungkin saja jadi penyebab kenapa video ini mempunyai view yang tinggi. Tapi tentu sekali lagi ini hanyalah hipotesa teman-teman. Tentu pemilik channel lah yang paling memahami dan mengerti seperti apa sih rahasia dapurnya gitu. Tadi saya hanya melakukan hipotesa saja, jadi ya nggak bisa jadi patokan juga. Tapi paling tidak kita bisa jadikan ini sebagai inspirasi, sebagai pemecut semangat kita untuk teman-teman untuk terus berkarya, tidak hanya di konten anak-anak tapi juga di konten-konten yang lain. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Saya juga ingin memberikan apresiasi untuk teman-teman yang sudah mau subscribe ataupun yang memberikan masukan ke saya baik melalui komentar ataupun langsung ke Japri. Mudah-mudahan saya bisa terus memperbaiki diri dan tak ketemu lagi di kesempatan yang lain teman-teman. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.